Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fikri Akbar Fitriansyah di Telusur Halal edisi kemasan pangan. Nah, kali ini kita nggak akan ngebahas tentang makanan, minuman, snack, atau produk mikrobial, tapi kita akan membahas tentang kemasan pangan. Kenapa sih makanan itu harus dikemas? Yang pertama, tentunya untuk menjaga makanan tersebut dari cemaran mikroba yang bisa saja menyebabkan kebusukan pada makanan. Yang kedua, menjaga dari kontaminasi kimia yang akan mempengaruhi kualitas produk. Yang ketiga, menjaga dari berbagai macam benturan pada saat distribusi. Selain itu, kemasan pangan juga berfungsi sebagai alat komunikasi. Jadi kita bisa mengetahui produk apa yang akan kita beli atau kita konsumsi. Umumnya, kemasan pangan itu berasal dari plastik, gelas atau kaca, aluminium foil, kertas atau dus. Tergantung bahan pangan apa yang nanti akan dikemas. Tapi kali ini kita akan ngebahas tentang kemasan masa depan, yaitu kemasan biodegradable. Apa itu kemasan biodegradable? Kemasan biodegradable merupakan plastik yang berasal dari bahan alam dan dapat diuraikan oleh mikroorganisme menjadi senyawa yang lebih sederhana. Singkatnya, kemasan biodegradable ini akan mudah terurai di alam bebas, sehingga kita bisa mengurangi populasi sampah kemasan makanan. Bahan yang dapat digunakan untuk pembuatan biodegradable ini salah satunya adalah pati. Dari mana kita mendapatkan pati? Bisa dari ubi, bisa dari singkong, bisa dari bonggol pisang, dan bahan-bahan lain yang mengandung pati yang tinggi. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana sih cara pembuatan kemasan biodegradable. Dikutip dari penelitian Adil et al. 2020 dan Irawan et al. 2018 yang membuat kemasan biodegradable berbahan dasar kulit ubi kayu atau singkong dan bonggol pisang. Yang pertama, tentunya kita harus mendapatkan larutan pati dengan cara menimbang bahan, dalam hal ini kulit ubi kayu atau singkong dan bonggol pisang, kemudian dilarutkan dalam aquades atau air dan dipanaskan dalam suhu 80 derajat Celcius sampai terbentuk larutan homogen. Nah, selanjutnya ditambahkan kitosan. Dalam hal ini, kitosan ditambahkan dengan tujuan untuk memberikan tekstur pada kemasan biodegradable ini. Kemudian ditambahkan gliserol untuk menambahkan elastisitas kemasan biodegradable ini. Sementara itu, penelitian oleh Jaramillo et al. 2020, jurnal internasional, ditambahkan bahan lain seperti antioksidan. Penambahan antioksidan ini diharapkan dapat menekan oksidasi pada makanan-makanan yang berlemak, sehingga nantinya makanan-makanan berlemak tidak mudah mengalami bau langu. Kemudian setelah itu dibuat juga filmnya atau lapisannya sehingga menjadi film biodegradable. Kemudian nanti dimodifikasi menjadi kemasan biodegradable seperti plastik atau bentuknya kertas dan lain sebagainya. Nah, apakah kemasan biodegradable ini halal dan thayyib? Kita lihat bahan-bahan utamanya. Yang pertama, bonggol pisang. Bonggol pisang sudah tentu karena bahan nabati. Yang kedua, kulit singkong, pun demikian karena bahan nabati. Yang ketiga, kitosan. Kitosan ini bahan kimia, tetapi dalam hal ini saya mengambil bahwa kitosan ini bisa didapatkan dari kulit rajungan. Nah, setelah selesai halalnya, kita cek apakah semuanya thayyib. Untuk bonggol pisang, apakah ada bahan-bahan yang berbahaya, maka itu bisa menjadi titik kritis thayyib. Kemudian kulit singkong. Nah, di kulit singkong ini terdapat kandungan sianida yang cukup besar dan cukup tinggi. Maka dari itu, perlu ditelusuri apakah pada prosesnya asam sianida dalam kulit singkong ini sudah benar-benar habis atau dikurangi secara habis-habisan. Nah, disitulah titik thayyibnya. Kemudian kitosan. Mari kita lihat pembuatan kitosan. Yang pertama, kitosan diproduksi dengan cara penggilingan limbah cangkang rajungan. Kemudian dilarutkan dengan HCl. Campuran itu ditambahkan juga larutan NaOH sebagai langkah deproteinasi. Kemudian produksi kitosan dilakukan juga dengan cara destilasi tepung kitin dengan penambahan larutan NaOH. Jadi ada dua bahan kimia yang dilakukan, HCl dan NaOH. Nah, kedua bahan ini tentu bahan kimia yang sudah pasti non titik kritis, tetapi apakah food grade? Nah, maka disitulah titik kritisnya.
Jadi bisa kita simpulkan dari bahan-bahan utama pembuat plastik biodegradable ini, yang pertama bonggol pisang, sudah halal dan toyib, kemudian kulit singkong halal tapi toyibnya masih titik kritis, juga kitosan halal dan juga toyibnya titik kritis. Nah, jadi teman-teman, untuk kemasan biodegradable ini bisa diaplikasikan seperti menjadi kresek dan juga menjadi kertas, menjadi lunchbox, dan lain sebagainya. Hal ini bisa kita lakukan ke depannya untuk mengurangi populasi sampah kemasan pangan di Indonesia. Karena kemasan biodegradable ini akan mudah terurai di alam bebas. Oke, teman-teman, inilah pembahasan kita mengenai kemasan pangan yang ternyata meskipun bahan-bahannya halal, apakah kemasan pangan itu toyib? Artinya, apakah kemasan itu tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan kita? Maka kita perlu meneliti juga dan kita perlu memperhatikan kemasan apa yang digunakan dalam produk pangan yang akan kita konsumsi atau yang akan kita beli. Sekian dari saya. Like, share, dan subscribe bila bermanfaat untukmu dan sekitarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.